Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan saat ini menyapa kita di dalam Injil Matius 21, ayatnya yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Yesus, suatu kali ada seorang anak yang meminta hewan peliharaan kepada orang tuanya. Dengan banyak hal, orang tuanya mencoba melarangnya. Mulai dari dia minta ikan, kemudian mulai dia minta burung, semuanya orang tuanya berusaha melarangnya. Sampai suatu ketika, si anak ini ingin sekali memelihara seekor kucing. Karena dia melihat bagaimana tetangganya punya kucing dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan setiap kali memintanya, orang tuanya melarangnya. Tetapi tiba-tiba orang tuanya mengatakan, "Kamu harus berdoa sungguh-sungguh. Jika memang kamu ingin binatang peliharaan itu, maka mintalah kepada Tuhan. Papa mama tidak bisa memberikannya, tapi siapa tahu kamu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya kepadamu." Maka benar saja, anak ini di dalam hatinya kemudian menaruh percaya. Anak ini kemudian berdoa dan mendoakannya dengan sungguh-sungguh setiap hari. Dia minta untuk Tuhan mengirimkan kucing untuk dia pelihara. Nah, tetapi kejadian itu berbeda dengan tetangga sebelah. Ketika tetangganya memiliki seekor kucing, mereka tampaknya terganggu dengan kucing itu. Sehingga berkali-kali kucing itu mencoba diusir, tetapi kembali lagi ke rumah itu. Hingga suatu ketika kucing itu membuat keributan. Dan kemudian pemilik rumah itu mengatakan, "Kenapa ribut sekali?" Nah, ternyata kucing itu berada di atas pohon. Dia mengeong karena dia takut ketinggian dan tidak bisa turun. Lalu apa yang terjadi? Maka tetangga sebelah rumah ini mencoba menurunkan kucing yang berada di atas pohon ini. Ketika sang majikan itu naik ke atas, maka kucing ini semakin tinggi naiknya, sehingga tidak bisa turun. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka mencoba, kalau begitu rantingnya saja coba kita turunkan supaya nanti kita bisa membuat kucing ini turun. Dan betul, salah satu rantingnya ditarik, kemudian akhirnya pohon ini kemudian menjadi condong ke bawah, agak mentiung begitu sehingga kucingnya bisa turun ke bawah. Ketika pohon itu kemudian mentiung karena tertarik dahannya, dan sebelum kucing itu bisa ditangkap, ternyata dahan pohon itu rapuh. Sehingga ketika ditarik semakin keras, malah justru putus. Dan apa yang terjadi? Ya, kita bisa membayangkan kucing ini seperti ketapel yang dilemparkan, kemudian melayang di udara. Nah, ternyata saudara-saudara, di sebelah rumah, anak ini berbicara kepada orang tuanya, dia mengatakan, "Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan mengirimkan seekor kucing padaku." Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dari atas turunlah kucing itu yang dari tetangga sebelah. Tadi karena pohon itu mentiung begitu. Sehingga kucing itu jatuh ke rumah sebelah dan anak ini girang sekali. Hore, Tuhan mengirimkan kucing langsung dari langit. Dan untuk aku pelihara. Lalu apa kata orang tuanya? Orang tuanya tidak bisa bicara apa-apa. Dan dia mengatakan, iya ya, Tuhan mengirimkanmu seekor kucing untuk kamu pelihara. Nah, sahabat-sahabat Yesus, ini hanya sebuah ilustrasi bagi kita semua.
Di dalam ilustrasi ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana kemudian ketika kita berdoa. Jangan sampai kemudian kita memandang doa ini secara sembarangan. Artinya kemudian kita hanya mengatakan bahwa untuk sebagai alasan seperti orang tua tadi, alasannya adalah ya udah kamu doa aja sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan kirimkan kucing. Nah, seperti ilustrasi tadi, saudara-saudara, firman Tuhan juga menyatakan hal yang sama. Ketika para murid berjalan dan dia melihat kemarin ada pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus dan betul, dia mati. Itu artinya kemudian melalui firman ini kita diajak untuk percaya betul apa yang kemudian menjadi doa kita. Dan yang menarik adalah ketika saudara dan saya, kita semua berdoa. Kita mengharapkan sesuatu, apa yang kemudian menjadi fokus saudara? Apakah di dalam doa itu fokus kita kemudian berubah menjadi diri kita? Atau fokus kita adalah pengharapan kepada Tuhan? Karena tidak banyak juga dan biasanya kita mengatakan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh maka yang maju, yang menjadi fokus kita adalah ego kita, kemauan kita, keinginan kita. Dan kita lupa bahwa yang mengabulkannya, yang punya kehendak dan yang bisa melakukannya itu adalah Tuhan. Jika fokus itu bergeser dan sering itu yang membuat doa kita tidak terkabulkan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, melalui firman ini mari kita diajak oleh Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dalam doa, itu tidak titik. Yesus mengatakan dengan penuh kepercayaan. Itu artinya Yesus mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita harus percaya dulu pada Tuhan. Kita harus bersandar betul dulu pada Tuhan. Kita harus fokus betul pada Tuhan. Baru dengan demikian kita sadar bahwa yang punya kehendak, yang punya anugerah, yang punya kewenangan untuk memberikan itu hanyalah Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap percaya bahwa di dalam doa kita, ketika kita percaya penuh pada Tuhan, maka anugerah itu diberikan buat saudara dan saya. Nah, karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah ketika engkau menyampaikan doamu, sebagaimana anak kita terkasih tadi, Kak Viel, dia belajar berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Karena melalui doa itu kita juga diajarkan bahwa fokus utamanya bukan kita. Fokus utamanya adalah Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mencoba menghayati siapa kita, apa yang kita lakukan, sehingga kita juga mohon ampun sebagaimana kita juga bisa mengampuni yang lain. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, percayalah di dalam doamu. Percayalah bahwa yang punya kuasa itu Tuhan. Karena itu bersandarlah penuh pada Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap hiduplah di dalam doa dengan senantiasa bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.